kekasih-kekasihku semua, saya akan sedikit bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga, yang mana di dalam keluarga tersebut ada 5 orang bersaudara, dan kelima bersaudara tersebut sudah mempunyai pasangannya masing-masing. Salah satu dari mereka itu mempunyai seorang anak, dan 4 saudaranya tidak mempunyai seorang anak. Seorang anak tersebut dilahirkan dari kecil, dan orang tuanya sibuk mengurusi anak tersebut. Dia membimbingnya, merawatnya, menjaganya sampai dia bisa apa-apa. Yang pertama, dia lahir tidak mengetahui apa-apa, sehingga dia bisa mengetahui apa-apa. Setelah si anak tersebut dia mengetahui apa-apa, kemudian keempat saudaranya, orang tua tersebut mulailah mendekati anak tersebut, mulai mengajak main, kemudian membelikan jajan ataupun iming-iming banyak, yang pastinya untuk membuat anak tersebut bahagia. Dan setelah itu, karena setiap harinya dia diiming-imingi ataupun dihibur oleh keempat saudara orang tuanya tersebut, ataupun paman-pamannya ataupun bibi-bibinya tersebut, dan pada akhirnya si anak berkembang menjadi remaja. Setelah menjadi remaja, dia dekat dengan paman-pamannya tersebut ataupun saudara-saudara dari kedua orang tuanya, hingga pada akhirnya karena orang tuanya itu sibuk menjaga dia, mengurus dia, terus dikiranya anak tersebut, orang tua itu tidak memberikan apa-apa, bahkan dia lebih condong kepada saudara-saudara orang tua tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya dia melupakan orang tuanya yang selama ini menjaga dia, merawat dia, membimbing dia, dan memberikan segalanya. Karena yang dia lihat hanya saudara-saudaranya, orang tuanya itu yang memberikan iming-iming seperti jajan, mengajak jalan-jalan, terus memberikan apa-apa yang dia inginkan untuk kesenangan. Sehingganya si anak tersebut
lupa dengan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya tersebut tersisihkan dan ia pergi ke suatu tempat dan dia mempunyai rumah sendiri. Si orang tua tersebut itu mempunyai rumah sendiri, kemudian di rumah tersebut itu sebetulnya tuh mempunyai segalanya gitu. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, setelah itu si anak tersebut akhirnya dirawatlah oleh 4 saudaranya orang tuanya itu, paman-pamannya, bibi-bibinya, dan dia diiming-imingi terus, apapun yang dia inginkan dituruti, sehingga dia sudah lupa dengan orang tua aslinya, terus lupa. Setelah itu dia menyadari, setelah tubuh berkembang menjadi dewasa, dia menyadari bahwa keempat saudaranya itu, saudara orang tuanya itu adalah bukan orang tua kandungnya gitu. Akhirnya dia berusaha untuk bertanya-tanya kepada 4 paman-pamannya atau bibi-bibinya itu. Bertanya pada pamannya atau bibinya itu bahwa orang tua saya tuh tinggalnya di mana, saya rindu ingin ketemu dengannya. Dengan harapan, pikirannya si anak itu paman-pamannya aja mempunyai banyak keistimewaan, istilahnya kekayaan, ataupun bisa begini, bisa begitu, dan bisa apa saja. Dikiranya sama seperti itu, seperti paman-paman yang lainnya atau bibi-bibi yang lainnya. Kemudian dia berusaha untuk mencari alamatnya, untuk mencari orang tuanya. Singkat cerita, setelah dia berusaha untuk menggali informasi tentang orang tuanya dan mencari alamatnya, kemudian dia melakukan suatu perjalanan. Karena sudah tahu alamatnya, akhirnya dia melakukan perjalanan untuk bertemu dengan orang tuanya. Singkat cerita, setelah dia mengetahui alamat dan tujuannya untuk bertemu dengan orang tuanya, sampailah dia di depan ataupun kepada alamat yang dituju tersebut, yaitu orang tuanya. Setelah sampai di rumahnya, di alamat tersebut, dan dia menyaksikan yaitu kok nggak seperti yang diharapkan. Nah, dia menyaksikan bahwa orang tuanya tuh kok jelek, kemudian rumahnya tuh kok reot, dan akhirnya dia tidak mengakui, kecewa. Nah, dia kecewa melihat situasi tersebut. Akhirnya dia tidak mengakuinya. Begitu ketemu orang tuanya, kok orang tuanya begini, tidak seperti paman-paman atau bibi-bibi saya, rumahnya kok begini. Akhirnya dia tidak mengakui. Setelah bertemu, dia tidak mengakui, itu bukan orang tua saya. Alangkah sedihnya orang tua itu. Dia memendam rasa
marah, jengkel, sedih kepada anaknya, padahal orang tua tersebut mempunyai segalanya. Yang terlihat itu adalah hanya luarnya saja, padahal yang di dalam si anak tersebut tidak mengetahui isi dalam rumahnya atau yang dimiliki oleh orang tuanya. Bahkan dia memiliki segalanya yang dimiliki oleh paman-pamannya, bibi-bibinya, itu tidak seberapanya. Dia mempunyai segalanya yang dimiliki oleh paman-pamannya dan bibi-bibinya itu kecil. Itu akhirnya dia memutuskan untuk kembali dan tidak mengakui orang tuanya itu. Setelah kembali ke paman-pamannya atau bibi-bibinya, maka dia akan mencari orang tua lainnya yang menurut dia orang tua kandungnya yang seperti paman-pamannya atau bibi-bibinya. Singkat cerita, akhirnya dia mengalami kegagalan dan tidak menemukan orang tuanya karena sudah terlanjur ingkar dengan orang tuanya. Akhirnya dia mengalami kesulitan, bahkan paman-pamannya atau bibi-bibinya dia menyesatkan si anak tersebut. Demikianlah cerita dari saya, agar supaya kita semua mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut. Terima kasih. Rahayu.